Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami akan membahas mengenai kericuhan yang akan terjadi setelah perang besar Onigashima telah berakhir. Selain itu kita juga akan membahas tentang kericuhan apa yang sebenarnya terjadi mengenai percobaan pembunuhan dari Raja Cobra yang sudah tersebar luas ke seluruh dunia. Nah, penasaran bukan? Langsung simak saja videonya sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan perang yang akan berkecamuk setelah arc Wano Kuni versi Efek Anime. Seperti yang kalian tahu, pada timeline saat ini semuanya sudah tenang kembali setelah kalahnya Kaido dan Big Mom. Namun tak lama berselang, kabar itu menimbulkan keterkejutan pada dunia, dikarenakan dua Yonko yaitu Luffy dan Buggy akan menggantikan mereka. Jelas dengan berita ini mengguncang seluruh dunia perbajak lautan, mengingat era sudah benar-benar berganti. Lantas yang tersisa dari Yonko lama adalah Kurohige dan Shanks. Nah, akankah mereka akan membuat kerusuhan yang sama pada era ini? Yaps, jawabannya sangat mungkin sekali, mengingat saat ini Kurohige sedang bergerak untuk mengincar sesuatu. Namun belum jelas apa yang sedang mereka incar saat ini. Satu hal pasti, tujuan mereka tidak ke Whole Cake Island dan Wano Kuni. Kami berpendapat seperti ini lantaran sekarang Whole Cake masih berada pada kondisi yang aman, walaupun kita masih belum melihat detik-detik munculnya Katakuri dalam cover page Germa. Ataukah mungkin dia pergi untuk menuju Wano Kuni, namun jika dia pergi ke sana maka tidak mungkin. Kenapa seperti itu? Dikarenakan pada chapter 1053, Morgan mendapatkan informasi dari kapal bajak laut Big Mom. Yang berarti pada saat itu kapal bajak laut yang dipimpin oleh Smoothie telah mengundurkan diri dari Pulau Wano. Dari sini mulai menjelaskan kalau Katakuri masih di Whole Cake Island, yang mana menjadi kesimpulan kalau Kurohige tidak benar-benar ke sini. Nah, untuk alasan dari Kurohige ke Wano juga kurang tepat, lantaran sekarang di pulau tersebut ada banyak orang kuat di sana. Tidak hanya itu, sang Admiral yaitu Aramaki juga ada di sana untuk menentukan sebuah misi. Dengan dua bukti tersebut, pastinya Kurohige tidak akan mau ke pulau tersebut. Apalagi dia tidak mengenali satu orang pun yang ada di sana. Terus jika seperti itu, sebenarnya dia dan bajak lautnya itu akan pergi kemana? Nah, mungkin inilah yang dikatakan oleh Dovi pada saat ditanya oleh Suru. Ya, dia berkata pada suatu saat nanti Margadi akan bergerak untuk menjatuhkan kekuasaan dari Tenryubito dalam waktu dekat. Atau mungkinkah Kurohige juga bergerak untuk menuju Angkatan Laut? Entah siapa yang tahu hal ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Lantaran dengan adanya Luffy menjadi Yonko, Margadi pun sudah tidak dalam bayang-bayang lagi dan sudah di atas permukaan. Yang artinya setelah arc Wano Kuni ini berakhir, menjadi tanda kalau kekuasaan dari Tenryubito akan benar-benar jatuh. Selain dari munculnya Luffy menjadi Yonko, beberapa chapter lagi kita mungkin akan diperlihatkan pergerakan dari Monkey D. Dragon untuk menyelamatkan Sabo. Jadi dengan ini sudah ada 3 namadi yang akan mengguncang seluruh dunia. Lantas apakah yang terjadi jika Margadi sudah muncul ke permukaan? Jawabannya sudah pasti, perang besar antara bajak laut dan angkatan laut akan dimulai. Kita sampingkan hal itu dulu. Untuk sekarang, apakah Luffy dan kawan-kawan sudah pantas menghadapi perang besar yang akan terjadi? Yaps, jawabannya sangat jelas kalau mereka sudah benar-benar siap untuk menghadapi perang besar ini. Mengingat semua anggota topi jerami sudah diberi power up semua. Mungkin kurang Usopp dan Brook saja yang belum mendapatkan kesempatan. Lantas kapan Usopp akan mendapatkan power up sama seperti lainnya? Mungkin saja Oda akan membuat Usopp berkembang pesat pada saat arc Elbaf atau Pulau Raksasa. Lantaran dia sudah berjanji akan menjadi kesatria yang hebat suatu saat nanti. Nah, di pulau tersebutlah Usopp akan mengembangkan Kenmushoku hakinya jauh lebih baik daripada arc Dressrosa. Di Pulau Raksasa juga akan mengungkap kekuatan sebenarnya dari kekuatan Buah Iblis. Mengingat para raksasa sangat menghormati Dewa Matahari. Lantaran Dewa Matahari telah menyelamatkan mereka sejak dulu. Dan jika kita menemukan tentang Buah Iblis dari Luffy, maka orang yang menjadi Sun God dulunya adalah Joy Boy sendiri.
Artinya di Pulau Elbaf ini semua akan terungkap tentang masa lalu yang belum terungkap sampai sekarang. Lanjut ke pembahasan mengenai Road to Laugh-Tale volume kedua. Nah, volume ini memperlihatkan dua Yonko pada cover tersebut, yakni Shanks dan Kurohige yang memiliki beda sifat dan tujuan. Sampai sekarang pun masih belum diketahui arah tujuan mereka mau kemana dan mau seperti apa pada dunia ini. Satu hal yang pasti, Kurose sekarang sudah sangat murka dengan kondisi saat ini. Mereka mengatakan kalau saat ini sudah saatnya untuk membersihkan secara besar-besaran, mengingat dunia sudah tidak bisa dikontrol lagi seperti sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, mereka juga harus mengatasi 3 berita besar yang telah diterbitkan oleh Morgan. 1 sebuah korban, 2 hasil voting, dan ketiga adalah percobaan pembunuhan. Apakah maksud dari semua ini dan apakah alasan Morgan memberitakan berita ini kepada seluruh dunia? Yaps, pastinya jawabannya sangat rumit, karena kita belum bisa mengetahui kebenaran aslinya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Konon dikatakan setelah Vivi bertemu dengan Shirahoshi di Marijoa, sesuatu sedang terjadi di kampung halamannya. Bahkan Garp sampai bingung apa yang sedang terjadi dengan Alabasta. Banyak kabar yang beredar kalau Raja Kobra telah mati dibunuh oleh seseorang, sehingga dari kabar itu memicu ada kabar percobaan pembunuhan. Walaupun sampai kini belum tahu apa detail yang terjadi saat itu. Sebelum pergi ke Marijoa, Kobra sebenarnya sudah sakit-sakitan, bahkan sampai batuk darah yang sangat banyak. Atau mungkin saja di perjalanan itu dia tewas karena sakitnya itu, atau memang ada yang mencoba untuk membunuhnya. Lalu siapakah yang mau membunuh Kobra pada insiden Marijoa? Tentu saja hal ini berkaitan dengan pemerintahan dunia. Lantaran dari awal menuju ke sini, Kobra mengajukan pertanyaan senjata kuno yang bernama Pluton tersebut ke pemerintah. Adanya dugaan tersebut kemungkinan benar bahwa yang mau membunuhnya adalah pihak dari pemerintahan. Kata-kata ini sangat sesuai dengan Gorosei ingin membersihkan secara besar-besaran, yang berarti siapa saja yang menentang pemerintahan dunia maka akan dihapuskan. Selain informasi ini, di volume tersebut juga kita diberikan 1 poin penting dalam kelompok bajak laut Kurohige, yang mana akan ada 1 orang lagi yang akan bergabung menjadi bajak lautnya. Siapakah orang ini? Menurut kami, ada 2 orang yang sangat pas untuk mengisi kapten ke-10 dari bajak laut yang bengis ini. 2 orang itu adalah Aokiji dan Moria. Sejak dari kemarin kami sudah berteori kalau Moria adalah kru selanjutnya dari bajak laut Kurohige. Namun apakah benar Moria mau menjadi krunya? Jelas saja Moria menolak hal tersebut, dikarenakan anak buahnya telah dibunuh untuk diambil buah iblisnya. Maka dari itu, jika dia menjadi anak buahnya, maka dia juga akan dimanfaatkannya untuk tujuannya sendiri. Meskipun Moria memiliki peluang yang besar untuk masuk menjadi kapten ke-10, tapi apakah Oda akan membuat Moria bergabung dengan bajak laut Kurohige? Nah, menurut kami, malah yang menjadi kru ke-10 adalah mantan Admiral yaitu Aokiji. Kenapa kami berpendapat seperti ini? Dikarenakan dia adalah orang yang tepat untuk posisi itu. Selain dia sangat kuat, dia juga pintar menganalisis kondisi yang terjadi. Mungkin saja dia mau menjadi kapten ke-10 untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat fraksi sendiri untuk mencari informasi dari Kurohige dan lainnya. Sembari melakukan itu, Aokiji pasti akan memihak keadilan yang menurutnya benar. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan baik buruknya kondisi saat itu. Selain dari itu, dia juga dekat dengan Sengoku, yang berarti setelah keluar dari Angkatan Laut, dia juga menjadi salah satu anggota dari Sword seperti Drake. Dia skenario-nya akan mirip dari Drake yang menjadi salah satu Tobiropo. Sementara Aokiji akan menjadi anggota ke-10 dari bajak laut Kurohige. Walaupun sangat kecil kemungkinannya Aokiji menjadi kapten ke-10, tapi biasanya Oda akan membuat plot twist yang tak terduga. Contohnya saja seperti Luffy yang ternyata buah iblisnya bukan Paramecia melainkan tipe Zoan. Terlepas dari semua itu, kita sudah mengetahui bahwasannya Aokiji merupakan karakter yang sangat penting, dikarenakan dia memiliki hubungan dengan Robin. Tidak hanya itu saja, dulunya dia dikenal dengan Admiral yang sangat baik, berbeda dengan lainnya yang mutlak akan perintah dari atasan. Jadi setelah ini, mungkin Oda akan membuat peran yang besar dari Aokiji di perang besar yang akan datang. Skenario ini sama seperti dengan Bagi yang tiba-tiba menjadi Yonko. Padahal belum diketahui apa alasan mendasar tentang hal tersebut. Well, itu saja pembahasan yang kita bahas untuk hari ini.
Bila ada salah kata dan informasi yang kurang valid, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.